Bapak Ibu saudari yang saya kasihi, saya percaya pagi ini saudara sedang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh tentu saja untuk bisa memasuki minggu pertama ini pada bulan Oktober ini dengan satu sikap bahwa ada bagian-bagian terbaik, bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya di sepanjang bulan ini. Amin saudara. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan awali hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, saya beri topik pada pagi ini, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya akan bacakan saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada banyak dari kita seringkali mudah kecewa dan marah kepada Tuhan hanya karena doa-doa kita yang seringkali mungkin belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Atau bahkan mungkin kita sudah berdoa namun kemudian seringkali yang terjadi atau yang menjadi jawaban tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita berubah sikap, tidak lagi bersungguh-sungguh, dan bahkan roh kita untuk melayani Tuhan secara perlahan-lahan meredup dan akhirnya tidak jarang padam dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini Tuhan berkata bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya, bukan pada waktunya kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh berubah sikap, karena sesungguhnya Tuhan menjanjikan yang terbaik kepada kita pada waktunya. Alkitab menasihati kita untuk senantiasa memiliki satu roh yang menyala-nyala, ya, tidak hanya di dalam melayani Dia, tetapi juga di dalam doa-doa kita. Ya, pada saat kita di dalam doa kita, permohonan kita, pada saat kita ada di dalam pergumulan dan berharap kepada Dia, roh kita harus senantiasa menyala. Tidak boleh padam, tidak boleh mengendur, saudara. Amin. Ya, kita harus terus bersemangat di dalam Dia. Mengapa saudara? Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan itu jerupaya kita tidak sia-sia. Sebab kita tahu bahwa di dalam persekutuan atau di dalam pengharapan kita kepada Tuhan itu, maka pengharapan kita tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak sia-sia. Ya, siapapun saudara, ketika engkau sedang melayani Tuhan pada hari-hari ini, ketika engkau hendak memberi yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini di rumah-rumah Tuhan, ingat, jeripayamu tidak sia-sia. Walaupun mungkin di dalam banyak pergumulanmu, ketika engkau sebagai hamba Tuhan kah, sebagai seorang pelayan kah, mungkin ya belum ada jawaban-jawaban doa yang sepertinya Tuhan berikan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus senantiasa tetap tekun menantikan waktunya Tuhan. Amin saudara. Kita harus senantiasa tetap tekun menantikan waktunya Tuhan. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh goyah saudara. Bapak ibu saudara, kita tahu bahwa jawaban atas setiap doa-doa kita seringkali ada tiga hal. Yang pertama, jawaban daripada doa kita adalah ya. Tuhan menjawab ya sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita harapkan, Tuhan jawab sesuai. Ada juga jawaban doa yang berkata tidak. Ketika kita berdoa dan Tuhan tidak memberikan jawaban doa, atau iya tapi tunggu dulu. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada banyak memang faktor yang menyebabkan doa-doa kita dijawab dan tidak dijawab Tuhan. Namun pada prinsipnya kita harus menantikan yang terbaik dari Tuhan.
Itulah yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Ya, waktunya, segalanya dalam waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik, saudara. Yang harus kita ketahui dan pahami adalah Tuhan punya agenda dan waktu tersendiri bagi setiap kita. Ingat, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berkata demikian, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita memahami bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan, jalan kita bukanlah jalannya Tuhan, waktu kita bukanlah waktunya Tuhan, maka tidak ada cara lain. Kita harus menaklukkan diri kepada rencananya Tuhan. Kita harus senantiasa terus bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak boleh mengendor, kita tidak boleh padam. Roh kita harus senantiasa menyala-nyala, tidak boleh padam, saudara. Tetapi sebaliknya kita harus terus bersemangat melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saya percaya di sepanjang bulan Oktober ini ada hal yang Tuhan akan singkapkan bagi kita sebagai jawaban atas setiap doa-doa kita. Itulah sebabnya teruslah bertekun, teruslah berharap kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini, jika kita dengar baik kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita harus bisa menerima setiap realita-realita yang kadang-kadang kita harus hadapi, saudara. Dalam realitanya tidak semua kita mau mengerti kapan waktunya Tuhan. Dalam realitanya ada banyak orang yang gusar dengan Tuhan. Inilah yang seringkali membuat orang kemudian tidak sabar menunggu jawaban dari Dia. Saudara, kita ingin Tuhan menuruti keinginan kita, mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sendiri. Kita memaksakan kehendak sendiri kepada Tuhan. Dan ketika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itulah yang menyebabkan kemudian banyak orang yang menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita harus bisa menerima setiap realita yang Tuhan izinkan kita alami, kita hadapi. Saudara-saudari yang saya kasihi, coba sejenak saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga ketika Dia berkata di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39, demikian, saudara. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sekali lagi saya bacakan, saudara, supaya saudara dan saya kita kembali merenungkan kata-kata Yesus ini kepada Bapa di sorga di dalam doanya. Dia berkata, ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Perhatikan baik, saudara. Kehendak Bapa adalah yang terutama bagi Tuhan Yesus. Ya, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka sudah seharusnya kita juga harus meneladani doa Tuhan Yesus ini, saudara. Bukan kehendak kita yang harus terjadi, namun kehendak Tuhanlah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Memang tidak semua hal harus kita pahami saat ini, saudara. Namun percayalah, suatu saat kita akan melihat bahwa sungguh indah waktu Tuhan menjawab doa-doa kita. Waktu Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Waktu Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Ya, saat itu pastilah sungguh amat indah. Hati kita akan penuh dengan sorak-sorai. Hati kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan berkata, terima kasih Tuhan. Sungguh waktumu
adalah waktu yang terbaik bagiku. Amin saudara. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap waktu Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yang harus kita lakukan sebaliknya daripada kita mengeluh dan marah dan gusar terhadap setiap penantian kita. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah kita menantikan Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah waktunya Tuhan. Nantikan saudara. Jangan gusar. Jangan khawatir. Ya, jangan mencurigai Tuhan seolah-olah Tuhan tidak akan menjawab doamu. Percayalah, nantikanlah. Pada waktunya Dia akan melakukannya dalam hidupmu. Amin saudara. Nantikan. Inilah yang harus kita lakukan. Senantiasa nantikan Tuhan. Jangan pernah lelah dan berputus asa. Ketika engkau harus melayani dengan membayar harga, layanilah Tuhan. Layanilah, jerih payahmu tidak sia-sia. Layani dengan sepenuh hati. Mungkin hari-hari ini jawaban doamu belum terpenuhi, belum datang, belum dinyatakan oleh Tuhan. Nantikan Tuhan. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin saudara. Kita harus mengingat saudara. Ya, kita harus mengingat bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ya. Seperti apa yang dicatat dalam Mazmur pasal 25 ayat 3 ini saudara. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Kita akan bahagia pada waktunya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Jangan goyah saudara. Jangan goyah. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih, pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, jangan pernah goyah. Sebaliknya saudara harus tetap teguh di dalam iman kepadanya. Amin saudara. Marilah tetap teguh. Sekali lagi jangan goyah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nantikan waktunya Tuhan dalam pengharapan penuh hanya kepadanya. Dan lihat, Tuhan Yesus pastilah menolong kita. Pastilah memberkati kita. Amin saudara. Tuhan Yesus pastilah menolong dan memberkati kita semua. Amin saudara. Amin.